Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga hari ini ibadah puasa di bulan suci ini kita diberi kemampuan dan segala amal kebaikan akan tercatat sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para mahasiswa Fakultas Dakwah, pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu secara virtual dalam rangka pendalaman materi kuliah Fikih Siasah yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai hubungan antara agama dan politik. Kita tahu bahwa antara keduanya, agama dan politik ini selalu menjadi perbincangan yang hangat dari masa ke masa. Nah, bagaimana Islam menyikapi atau berbicara mengenai pandangan hubungan antara agama dan politik itu sendiri. Ini erat kaitannya dengan pembahasan kita pada pertemuan kali ini, di mana fikih siasah adalah merupakan bagian pembahasan yang sedikit banyak akan menyinggung mengenai hubungan antara agama dan politik. Hubungan agama dan politik ini selalu menjadi topik pembicaraan yang menarik, baik oleh golongan yang berpegang kuat pada ajaran agama maupun oleh golongan yang berpandangan sekuler. Bagi umat Islam sendiri, munculnya topik pembicaraan tersebut berpegang pada permasalahan apakah kerasulan Nabi Muhammad itu mempunyai kaitan dengan masalah politik, atau apakah Islam merupakan agama yang terkait erat dengan urusan politik, kenegaraan dan pemerintahan, dan apakah sistem dan bentuk pemerintahan sekaligus prinsip-prinsipnya terdapat di dalam ajaran Islam. Atas pertanyaan-pertanyaan inilah kemudian muncul beberapa pemikiran yang berpandangan berbeda, memiliki pandangan yang berbeda. Munculnya permasalahan tersebut dipandang wajar karena risalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah adalah agama yang penuh dengan ajaran dan undang-undang yang bertujuan membangun manusia guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Artinya, Islam menekankan terwujudnya keselarasan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Nah, jadi tidak ditinggalkan salah satunya. Karena itu, Islam mengandung ajaran yang integratif antara tauhid, ibadah, akhlak, dan moral, serta prinsip-prinsip umum tentang kehidupan bermasyarakat. Di samping itu, sejarah Islam mencatat bahwa permasalahan pertama yang dipersoalkan oleh generasi kaum muslimin pada sesudah wafatnya Rasulullah adalah masalah kekuasaan politik atau pengganti beliau yang akan memimpin umat Islam, yang juga lazim disebut dengan persoalan imamah. Al-Quran sebagai acuan utama dan juga as-sunnah tidak sedikit pun menyiratkan petunjuk tentang pengganti Nabi atau tentang sistem dan bentuk pemerintahan serta pembentukannya. Belum ada aturan yang secara tegas, jelas, dan eksplisit mengatur mengenai politik di dalam Islam. Sehingga tidak mengherankan
jikalau dalam pentas perjalanan sejarah umat Islam pasca wafatnya Nabi sampai dengan abad modern ini, umat Islam menampilkan berbagai sistem dan bentuk pemerintahan, mulai dari bentuk kekhalifahan yang demokratis sampai ke bentuk monarki absolut. Keragaman dalam praktik kemunculan pula konsep dan pemikiran yang diintrodusir oleh para tokoh pemikir tentang politik Islam ini berbeda-beda. Perbedaan konsep dan pemikiran ini bertolak dari penafsiran dan pemahaman yang tidak sama terhadap hubungan agama dengan negara dan kaitannya dengan kedudukan Nabi terhadap ajaran Islam, kaitannya dengan politik dan pemerintahan. Tentang hubungan agama dan negara tersebut ada 3 kelompok pemikiran, di mana pertama berpandangan bahwa negara adalah lembaga keagamaan dan sekaligus lembaga politik. Oleh karenanya, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik secara sekaligus, secara bersamaan. Sedangkan kelompok kedua mengatakan bahwa negara adalah lembaga keagamaan, tapi memiliki fungsi politik. Nah, karena itu, kepala negara mempunyai kekuasaan agama yang berdimensi politik. Sedangkan kelompok ketiga berpandangan bahwa negara adalah lembaga politik yang sama sekali terpisah dari agama. Sehingga kepala negara hanya mempunyai kekuasaan politik atau penguasa duniawi saja. Nah, pemahaman dan penafsiran terhadap ajaran Islam dalam kaitannya dengan politik dan pemerintahan juga terdapat 3 golongan. Golongan pertama menyatakan bahwa di dalam Islam terdapat sistem politik dan pemerintahan, karena Islam adalah agama yang paripurna. Sedangkan kelompok kedua berpandangan bahwa di dalam Islam itu tidak ada sistem politik dan pemerintahan, tetapi mengandung ajaran-ajaran dasar tentang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sedangkan yang ketiga berpendapat bahwa Islam sama sekali tidak terkait dengan politik dan pemerintahan, karena ajaran agama hanya berkisar tentang tauhid dan pembinaan akhlak serta moral manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Jadi tidak secara spesifik mengatur mengenai kehidupan dalam bentuk bangsa ataupun negara. Nah, terjadinya keragaman praktek dan keragaman konsep dalam pemikiran tersebut bukan hanya dipengaruhi oleh ajaran Islam itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh situasi lingkungan seperti tuntutan zaman, sejarah, latar belakang budaya, tingkat perkembangan peradaban dan intelektual, serta pengaruh peradaban pemikiran asing. Artinya baik faktor internal maupun faktor eksternal sama-sama mempengaruhi keragaman pemikiran tersebut. Atau dengan kata lain, selalu ada tarik ulur antara ketentuan-ketentuan normatif dan kenyataan sosial politik historis. Nah, misalnya pada pemerintahan dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah, di samping dipengaruhi oleh ajaran Islam itu sendiri, juga dipengaruhi oleh model pemerintahan Romawi dan Persia yang pada saat itu menjadi mercusuar kekuasaan Barat dan Timur.
atau dalam alam pemikiran terlihat bagaimana tokoh pemikir politik Islam Sunni klasik dan pertengahan misalnya sangat berpengaruh terhadap kenyataan historis dan kondisi sosial politik di masa mereka. Sangat tergantung terhadap situasi politik. Nah, keragaman itulah yang akan menjadi pembahasan pada pertemuan kita ke depan dalam mata kuliah fikih siasa ini. Nah, secara terminologi ataupun epistemologi penting kita mengetahui apa itu fikih siasa. Jadi kata siasa itu berasal dari kata sasa yang dalam kamus Al-Munjid dan Lisanul Arabi itu berarti mengatur, mengurus, dan memerintah. Siasa bisa juga bermakna pemerintahan dan politik atau pembuat kebijakan. Sementara Abdul Wahab Khalaf itu berpendapat mengutip ungkapan dari Al-Mirkizi menyatakan arti kata siasa adalah mengatur. Kata sasa sama dengan to govern atau mengatur. Jadi siasa menurut bahasa itu mengandung arti mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan, pemerintahan, dan politik. Arti mengatur, mengurus, dan membuat kebijakan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan itu adalah siasa. Nah, secara terminologis dalam Lisanul Arabi, siasa itu bermakna mengatur atau memimpin sesuatu yang dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Jadi ada tujuan yang jelas yaitu mengarah kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam kamus Al-Munjid disebutkan siasa adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Dan dari sini kita dapat memahami bahwa fiqhus siasa itu adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri ataupun luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, mengatur kehidupan umum atas dasar keadilan dan istiqomah. Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan sebagai undang-undang yang diletakkan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Definisi lain dalam kerangka fikih sebagaimana dikemukakan oleh Ibnul Qayyim, siasa adalah suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan, walaupun Rasul tidak menetapkannya dan Allah tidak mewahyukannya. Jadi karena tujuannya jelas adalah kemaslahatan, meskipun tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah, ini merupakan ijtihad kepada arah kebaikan untuk menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia. Maka pada prinsipnya definisi tersebut mengandung persamaan sebenarnya. Siasa berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari kemudaratan. Di samping persamaan ada pula perbedaan, terutama pada penekanan orientasi. Definisi pertama itu bersifat umum
Sedangkan yang kedua itu bersifat khusus, sudah mengarah kepada bentuk kelembagaan suatu pemerintahan negara. Artinya bahwa fikih siasa ini adalah merupakan produk pemikiran manusia, produk pemikiran ulama terkait dengan perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara bagi umat Islam di muka bumi. Sehingga dari produk-produk pemikiran inilah kemudian lahir berbagai corak dan bentuk aplikasi pemerintahan, sistem pemerintahan di berbagai negara. Contoh misalkan di Saudi Arabia. Saudi Arabia ini adalah menganut sistem monarki absolut. Semua kekuasaan berada di tangan seorang raja. Sedangkan kalau kita lihat di negara Islam lainnya seperti Sudan, Syria ini lebih bersifat sekuler. Kita melihat Turki itu adalah negara sekuler meskipun penduduknya mayoritas Islam. Demikian juga dengan kita yang berada di Indonesia. Indonesia ini penduduknya terbesar, umat Islam terbesar di seluruh dunia. Jadi meskipun bukan 100%, akan tetapi penduduk Indonesia ini merupakan pemeluk agama Islam terbesar di dunia pertama. Nah, kita yang berada di Indonesia menganut sistem negara Pancasila yang tidak monarki dan juga tidak sekuler, tapi Pancasila. Artinya bahwa asas bernegara yang ada di negara Indonesia itu menjunjung tinggi nilai-nilai yang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan yang ada di dalam nilai-nilai hukum Islam. Jadi Pancasila ini sila demi sila tidak ada satupun yang bertentangan tujuannya dengan kemaslahatan yang akan dicapai oleh seluruh bangsa dan negara serta rakyat di dalam suatu negara. Ini mungkin sebagai pengantar materi kita pada pertemuan kali ini. Insya Allah pada kesempatan berikutnya akan kami sampaikan materi-materi yang tetap berhubungan dengan pembahasan fikih siasa selama kita menjalani masa liburan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.